Ewi, halo warga nobar dimanapun ikam lagi rebahan maupun lagi ngegulung katiak. Kembali lagi bersama saya, Mang Tobi, masih di channel yang sama, masih di kasur yang sama. Salah satu film yang akan saya bahas kali ini bukan film lama, baru beberapa bulan rilis di Netflix, tapi sudah keburu nomor 1 di 87 negara. Judulnya War Machine tahun 2026, dibintangi Om Richard kita, Alan Ritchson. Karena besok pagi saya harus berangkat ke Sepatan Tangerang dulu untuk menghadiri konser ngamen Ibu Pinkan Mambo. So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Black spot, comms will be sketchy. Stay sharp, watch your six. You're exiting the green zone now. 10th Mountains convoy is stranded. Cerita diawali dengan memperlihatkan padang pasir Afghanistan, di mana terlihat seorang staf sarjen tanpa nama yang baru saja tiba untuk membantu konvoi adiknya yang bernama Tommy sedang mogok di tengah jalan. Masalahnya sepele, hanya Humvee yang bocor air radiatornya. Dan kebetulan si kakak ini adalah mekanik combat engineer, jadi tinggal benerin saja sementara adiknya menjaga di samping sambil ngobrol-ngobrol ringan. Noogie, baby! Got you again! It's my big brother, numbnuts. Good to see you, bro. Just have the exact same tattoo by coincidence. Sambil benerin mesin, si adik mengajak diskusi tentang masa depan mereka berdua, bahwa kalau pulang dari sini nanti, mereka harus sama-sama daftar ke 75 Ranger Regiment, pasukan elit Amerika yang menjadi mimpi mereka berdua dari kecil. Si kakak hanya tersenyum dan mengangguk. Dua kakak beradik yang punya cita-cita sama, kompak, mengingatkan kita semua kepada Amba dan Ambika di Mahabharata. Cuman bedanya yang ini ke medan perang, bukan ke Bhisma. Si kakak kemudian menjelaskan sesuatu mengenai mesin yang sedang dia perbaiki. Dia bilang, First law of thermodynamics. Energy can't be created or destroyed, so it's gotta go somewhere. tolong diingat ya kalimat ini, nanti akan menjadi penentu nasib filmnya karena ini adalah Chekhov's gun, semacam petunjuk yang sengaja disembunyikan di awal yang fungsinya akan meledak di akhir. Dan ya, tepat saat dua kakak adik sedang asik mengobrol, sekonyong-konyong konvoinya diserang oleh pasukan Taliban. Peluru beterbangan, granat meledak, alangkah mengenaskannya semua tentara di konvoi itu habis dibantai dalam hitungan detik saja. Hanya tersisa si kakak dan Tommy dalam kondisi yang sangat parah. Tommy kena tembakan di bagian dada, sementara si kakak meski lututnya hancur kena serpihan granat tetap nekat menggendong adiknya di pundak. Dia berjalan, berlari, merangkak, menyeberangi padang pasir sepanjang 16 km dengan beban tubuh adiknya di punggung. Mengingatkan kita pada kisah Bang Toyib yang puasa 3 kali tidak pulang-pulang, cuman bedanya si kakak ini perginya bukan nyari nafkah ke kota, tapi nyari nyawa ke markas. Sampai akhirnya hanya 91 meter sebelum sampai ke markas Amerika, lutut si kakak ambruk. Dia pingsan, dan ketika dia sadar, Tommy sudah lebih dulu menghembuskan nafas terakhir di punggungnya. Si kakak kemudian dianugerahi medali Silver Star karena dianggap pahlawan perang. Tapi di dalam kepalanya sendiri, dia bukan pahlawan. Dia hanya seorang kakak gagal yang tidak cukup kuat menyelamatkan satu-satunya adik yang dia punya. Medali itu baginya bukan kebanggaan tapi pengingat akan kegagalannya sendiri. Sedih banget, filmnya baru 15 menit sudah menguras air mata penonton, tisu paseo aja udah habis 1 kotak. Kisah baru akan benar-benar dimulai ketika si kakak memutuskan untuk mengubur masa lalunya dan mendaftar masuk ke pasukan elit yang selama ini menjadi mimpi mereka berdua bersama almarhum Tommy. Dan inilah si Pak Supir Traktor. Loh, dan inilah
Beralih ke 2 tahun kemudian, si kakak kita semua sekarang berada di Colorado mengikuti program seleksi yang bernama RASP atau Ranger Assessment and Selection Program, sebuah program neraka untuk menentukan siapa yang pantas masuk jajaran 75 Ranger Regiment. Programnya gratis sih, tapi keluarnya tidak utuh, mirip makan bergizi gratis tergantung nasib pesertanya. Dan fun fact-nya, ini sudah percobaan kelima dia. 4 kali sebelumnya selalu didiskualifikasi karena lututnya. Tapi dia keras kepala balik lagi seperti aplikasi pinjol yang sudah di-uninstall pun masih bisa kirim DM. Di resep ini ada aturan unik, semua nama tentara dihapus, tidak ada nama, tidak ada pangkat, hanya ada nomor saja. Si kakak kita panggil saja nomor 81, lalu ada nomor 7 yang nanti jadi tangan kanannya, nomor 15 yang paling emosian, nomor 57 yang polontong, nomor 60, nomor 44, nomor 109, dan beberapa nomor lain. Tidak perlu dihafalin soalnya yang bertahan sampai akhir cuma 1, sisanya cuma figuran yang nasibnya seperti caleg dapil pinggiran, muncul sebentar lalu tenggelam. Instruktur mereka ada 2 orang. Yang pertama Sergeant Major Sheridan diperankan Om Dennis Quaid, tua tapi galaknya masih level Vietnam War. Yang kedua First Sergeant Torres diperankan Om Esai Morales, mukanya kayak orang yang terakhir kali tersenyum waktu Pertamax masih Rp9.000. Ini bebenguknya beliau berdua. Sosok 81 ini berbeda dari yang lain. Teman-teman seangkatannya pada bonding saling curhat soal keluarga. Sementara 81 boro-boro ikut, dia cuek total, hanya fokus latihan dan latihan. Seperti robot. Ironi banget soalnya nanti dia justru bakal berhadapan dengan robot beneran. Plot twist film ini rapi seperti meja kerja Marie Kondo. No shame in quitting. Most of you will quit. This shit will save your life. Ready, up. Di satu adegan latihan bawah air, 81 malah sengaja menahan napas sampai hampir tenggelam. Sheridan dan Torres langsung curiga, anak ini mentalnya kenapa? PTSD kah? Depresi kah? Mau bunuh diri pelan-pelan kah? Come on in, Ken. Mereka menyuruh 81 untuk istirahat dulu dan ikut terapi. Tapi 81 menolak mentah-mentah. Dia bilang, ini demi adik saya. I'd like to go prep for parade now. Di latar belakang TV markas, sebuah laporan NASA sedang menayangkan berita asteroid misterius yang sedang mendekati orbit bumi. Semua tentara sibuk latihan, tidak ada yang peduli dengan berita itu, persis seperti rakyat Indonesia menanggapi kenaikan harga LPG. Tidak ada yang baca beritanya, semuanya pura-pura tidak terjadi. Padahal ini Chekhov's gun yang kedua, tolong diingat lagi. 81, 38, 44. 57, step forward. I'm sorry to say to those of you who did not step forward, pack your bags, you are non-select. Akhirnya Sheridan dan Torres memberikan keputusan berat, 81 boleh lanjut, bahkan diangkat menjadi tim leader untuk ujian terakhir, yaitu Death March. Dengarkan, namanya saja sudah malas ikut. Death March terdengar seperti deadline laporan akhir tahun, bos. Death March ini adalah simulasi misi 24 jam di hutan pegunungan. Misinya, temukan pesawat rahasia yang jatuh, hancurkan, lalu selamatkan pilotnya dari desa pemberontak bikinan instruktur. Semuanya memakai peluru kosong alias blank round, soalnya ini cuman latihan. Tolong diingat ya, peluru kosong ini penting nanti. Ghost one, Ghost two.
81 memimpin timnya dengan kedisiplinan tingkat dewa. Cara dia mimpin tim mirip bos yang ngasih KPI 50 juta ke anak magang lulus kemarin. Mereka masuk hutan, mengikuti peta, mengikuti kompas, semuanya berjalan lancar sampai sekonyong-konyong. Sebuah ledakan misterius datang dari langit, bukan petir, bukan pesawat. Comms are down. I can't get a signal. Semua alat komunikasi tim ini mati total, radio mati, GPS mati, kompas berputar-putar seperti gasing. 81 sempat kebingungan sebentar, tapi karena dia profesional, dia mengatakan bahwa tim harus tetap lanjut. Ini pasti bagian dari simulasi biar mereka teruji. Padahal bukan begitu. Mereka akhirnya sampai di sebuah sungai dan di pinggir sungai mereka menemukan benda yang sangat aneh. Bentuknya seperti pesawat tapi bukan pesawat biasa. Materialnya hitam metalik, permukaannya halus tanpa baut, tanpa sambungan. Anggota tim langsung berpikir, wah ini pasti pesawat rahasia yang harus mereka hancurkan. Instruktur mereka emang niat banget bikin properti semahal dan sedetail ini. 81 langsung memberi perintah pasang C4 detonate. Mereka memasang bahan peledak, mundur, lalu asap mengepul ke segala arah. Semua mengira benda itu sudah hancur lebur. Tapi ketika asapnya menipis, Didn't even leave a dent. mirip HP Nokia 3310 yang dilempar ke aspal masih bisa nyala dan dipakai chat sampai cucu kita lulus SMP ya. Dan tiba-tiba benda itu bergerak. Transform menjadi mesin berjalan setinggi 4 meter, kaki 6, kepala dengan scanner merah yang menyorot ke segala arah, dan tangan berupa senjata plasma yang kalau menembak bunyinya seperti petir. Bukan latihan lagi ini, tim 81 baru saja meledakkan pesawat alien dengan C4 yang harganya pasti lebih mahal dari dana bansos satu kabupaten. What the hell is that? Mesin itu langsung lock on ke tim 81, scanner merahnya memindai posisi mereka satu persatu sangat teliti, mirip petugas Dukcapil mindai KTP yang foto wajahnya sudah berbeda 70% dari aslinya. Anggota tim yang belum sadar apa yang sedang terjadi langsung mengangkat senjata, tapi tolong diingat lagi peluru mereka apa? Peluru kosong. Sementara mesin alien itu menembak peluru sungguhan kaliber tinggi yang menembus Kevlar seperti menembus tahu Sumedang. Nomor 57 yang paling depan langsung kena tembakan pertama di dada, tewas seketika. Nomor 60 kena ledakan dari samping terlempar masuk sungai dan terbawa arus entah kemana. Nomor 7 yang sedang menembak mesin itu padahal tidak ngefek, kena serangan dari belakang, kakinya patah parah sampai tulangnya nongol keluar dari kulit. We're exposed. 81 langsung lari ke 7, menggendongnya lalu memerintahkan anggota lain untuk retreat. Mereka kabur secepat mungkin ke arah sungai, melompat ke air agar bisa lari dari mesin itu. Arus sungainya deras, tim terbawa jatuh ke air terjun. Salah satu anggota terjepit di antara batu hampir tenggelam. 81 yang tadinya dingin terhadap tim sekonyong-konyong nyebur melawan arus menarik anggota itu keluar, sementara di atas kepala mereka peluru masih beterbangan kemana-mana.
Momen ini adalah titik balik karakter 81. Dia yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri mulai sadar bahwa tanggung jawabnya sekarang bukan hanya lulus RASP tapi menyelamatkan timnya dari robot alien yang entah niat balas dendam karena apa. Setelah selamat dari air terjun, tim menghitung ulang anggota yang masih hidup hanya 81, 7 yang kakinya patah, 15, 44, 60 yang tadi kebawa arus dan akhirnya nyusul dan beberapa nomor lain. Dari puluhan calon ranger yang masuk Death March sekarang tinggal segitu, tingkat seleksinya lebih ketat dari seleksi gadis sampul majalah zaman dulu. Mereka juga menyadari satu hal aneh kompas mereka ngaco setiap kali mesin itu mendekat. Ternyata mesin ini mengeluarkan medan magnet yang membuat kompas berputar. Jadi paling tidak tim punya sistem alarm dini lumayan daripada lumanyun. Setelah berjalan berjam-jam, tim 81 sampai di desa palsu yang seharusnya menjadi lokasi akhir Death March. Di situ semestinya ada instruktur-instruktur yang menyamar jadi musuh pemberontak lengkap dengan adegan baku tembak simulasi. Tapi ketika tim masuk ke desa itu, You sure this is the village? This was it. sepi, bukan sepi tenang, tapi sepi yang salah. Semua instruktur, semua tentara yang harusnya menunggu di situ sudah mati semua. Mayat berserakan di jalan, APC terbalik, ada yang kepalanya copot, ada yang dadanya bolong. Mesin alien itu sudah sampai duluan dan membantai semuanya. Instruktur Death March yang harusnya mengetes mereka sekarang malah menjadi props mayat. Plot twistnya bertubi-tubi seperti acara reshuffle kabinet. Yeah, we need a fucking minute, okay? Di desa kosong ini, ketegangan tim akhirnya pecah. Nomor 15 yang dari awal tidak suka sikap dingin 81. Sekonyong-konyong emosinya meledak. Dia menghampiri 81 dan Need berteriak. sleep, and you don't need us, but not everyone is a Silver Star fucking war hero! 81 diam, tangannya mengepal. Lalu untuk pertama kalinya sepanjang film, dia bicara dari hati. I am not a hero! I never made it back to base! Dia bercerita kalau dia pingsan hanya 91 meter dari pangkalan. Padahal Tommy masih hidup waktu itu. Tommy tewas karena 81 pingsan. Medali itu bukan kebanggaan, medali itu pengingat kalau dia tidak cukup kuat. Timnya diam, 15 menunduk. Suasana yang tadi panas berubah jadi hening sehening grup WA keluarga setelah mama posting link ojek online buat suami yang masih nganggur. Ini momen paling emosional di film War Machine. 81 akhirnya membuka lukanya yang selama ini disembunyikan. Timnya akhirnya mengerti kenapa dia selalu menjauh, bukan karena sombong, tapi karena dia takut kehilangan orang lagi. Tapi tenang, ini film action bukan drakor, jadi adegan emosional ini hanya bertahan sebentar. Soalnya mesin alien itu sudah deket lagi. Tim langsung lari ke salah satu kendaraan lapis baja yang masih tersisa di desa, namanya M1117 Guardian. It won't start! Woo! All the way, motherfucker! Yes, yes, yes! Get the hell out of here! 4-4 yang menyetir, 81 memimpin komando, sisa tim ngumpet di dalam, sementara 7 yang kakinya patah dibaringkan di kursi belakang. Mesin alien muncul dari balik pohon, scanner merahnya lock ke Guardian. Empat menggeber kendaraan secepat mungkin melaju liar di jalur hutan berbatu. Mesin mengejar sambil menembak peluru plasma. Peluru pertama mengenai bagian belakang Guardian, membakar salah satu ban. Peluru kedua menembus dinding samping. Peluru ketiga menjebol atap. Nomor 109 kena serpihan ledakan. Dan nomor 60 yang tadinya sudah selamat dari arus sungai, ternyata takdirnya memang tidak baik-baik di hari itu. Si 60 ini sehari hampir mati 3 kali, lebih banyak komedi tragedinya daripada Tom and Jerry satu episode.
Tinggal 81, 7, dan beberapa nomor yang masih hidup di dalam kendaraan yang sekarang hancur lebur. 7 kehilangan pegangan jatuh dari Guardian ke jalan, tapi 81 yang sudah panik hanya sempat melihat 7 ngumpet di balik pohon sebelum mesinnya lewat. 81 akhirnya membanting setir ke arah proyek tambang konstruksi kosong di pinggir hutan. Tapi sebelum sampai, satu persatu anggota gugur juga. Nomor 15 yang tadi emosian sama 81 akhirnya tewas dengan memberikan 81 senyum terakhir sambil bilang, "Lu udah cukup kuat sekarang, bro." Sisanya juga mati di serangan susulan, tinggal 81 sendirian di kendaraan dan 7 yang bersembunyi jauh di belakang. Di titik ini 81 benar-benar sendirian, sama seperti dia kehilangan Tommy dulu. Tapi sekonyong-konyong ada satu kalimat yang muncul di kepalanya. Thermodynamics. Energy can't be created or destroyed, so it's gotta go somewhere. Dan disitulah 81 menemukan jawabannya. Tommy yang sudah tidak ada ternyata masih membantunya dari alam sana, seperti arwah leluhur yang ngasih kode toggle 4D di mimpi. Bedanya kode termodinamika ini beneran tembus. 81 menyadari satu hal selama chase tadi, setiap kali mesin itu menembak tembakan besar, ada semburan uap panas keluar dari celah-celah di punggungnya. Itu ventilation system, sistem pendingin. Mesin secanggih apapun tetap butuh membuang panas, karena kalau tidak, boom, hukum termodinamika Tommy benar. .81 masuk ke area tambang konstruksi kosong. Dia punya ide gila. Dia melihat mesin pemecah batu yang biasa dipakai di tambang. Rocks. No pressure. Dia menyalakan mesinnya, mengarahkan mesin alien masuk ke jebakan. Thermodynamics, motherfucker. Saat mesin itu terperangkap di bawah saluran batu, kerikil mulai tumpah. 1 ember, 2 ember, 3 ember gunungan kerikil masuk ke ventilasi mesin itu. Mesinnya makin panas, scanner merahnya berkedip-kedip, suaranya berubah dari normal menjadi seperti dispenser galon bocor. Panas yang harusnya keluar lewat ventilasi, sekarang tidak bisa pergi kemana-mana. Energi harus pergi ke suatu tempat, kata Tommy, dan tempat yang tersisa hanya satu, dalam. Jadi jangan salahkan Pak Supriyadi, narapidana korupsi nikel, apabila mesin alien itu harus meledak dari dalam karena tidak bisa keluar ke kedai kopi. Maksudnya tidak bisa keluar membuang panas. Stop, bitch! Ledakan pertama dari kor mesin, lalu ledakan kedua karena ternyata mesin nyimpen puluhan bom internal buat serangan utama. Ledakan ketiga, keempat, sampai jadi fireball raksasa yang menerangi langit sore. Mesin alien itu hancur lebur, dihancurkan oleh satu orang tentara dengan modal backhoe loader dan mesin pemecah batu. Moral cerita scene ini, alat berat ternyata bisa selesaikan masalah hidup, sayang anggarannya selalu nyangkut di laporan dana desa.
81 tergeletak di tanah, napas ngos-ngosan, muka penuh abu dan darah. Tapi belum boleh istirahat. Dia berdiri pincang, jalan balik ke tempat 7 ngumpet. 7 masih hidup, kakinya sudah biru tapi masih napas. 81 menggendong 7 di pundaknya, sama persis seperti dulu dia menggendong Tommy di Afghanistan. Bedanya sekarang lututnya sudah kuat, sekarang dia sudah cukup kuat untuk sampai finish line. Dia berjalan pincang sampai akhirnya nyampe di garis finish. Garis yang selama 2 tahun dia kejar. Garis yang sebenarnya ada di dalam pikirannya sendiri. Kali ini tidak ada yang mati di punggungnya. All the way. Di markas Sheridan dan Torres sudah menunggu. Ternyata selama 81 dan timnya berjuang di hutan, markas utama juga diserang mesin serupa. Separuh batalion gugur. Asteroid yang ditayangkan di berita awal film tadi bukan satu asteroid tunggal. 36 jam sebelumnya asteroid itu sudah terbelah menjadi pecahan tak terhitung yang menghantam berbagai lokasi di dunia. Every machine has its limits. Banyak negara sudah kehilangan ribuan tentara, mereka belum tahu cara mengalahkan mesin-mesin itu. Tapi 81 tahu ventilation system itu titik lemahnya. Sheridan langsung menaikkan status 81 menjadi anggota resmi 75 Ranger Regiment. Your brother be proud. Tommy pasti bangga melihat dari sana, walaupun mungkin juga sedikit dongkol karena diplot jadi Chekhov's gun. We fight for those who never made it home. Rangers, lead the way! Film ditutup dengan scene 81 naik helikopter Black Hawk bersama pasukan Ranger baru. Mereka akan diterjunkan ke operasi global bernama Operation Global Shield untuk menyiapkan pertahanan bumi sebelum gelombang invasi utama datang. 81 duduk di Black Hawk, helmnya dicopot, angin mengenai mukanya, tatapannya kosong tapi mantap. Salah satu tentara di sampingnya bertanya, Hey! Anybody catch his name? tamat. Ending yang cukup memuarkan, endingnya sengaja dibikin tidak terungkap nama asli 81 karena dari titik itu dia sudah bukan manusia biasa lagi. Dia sudah jadi simbol, dia sudah jadi war machine itu sendiri, mesin perang umat manusia untuk melawan invasi alien. Seperti seorang menteri yang sudah tidak punya nama lagi karena terlanjur diingat sebagai simbol micromanage Pak Presiden. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita lengkap dari film War Machine 2026. Seru tidak menurut kalian semua? Katanya sih film ini akan ada sequelnya yang lagi disiapin tapi belum dikasih green light sama Netflix. Lanjutin tidak teman-teman bahas sequelnya nanti atau cukup yang ini saja? Pesan yang bisa Anda ambil dari film ini adalah garis finish itu bukan soal jarak tapi soal siapa yang masih Anda bawa ketika Anda menyeberanginya. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat Anda sampai tujuan, tapi seberapa banyak orang yang masih ada di sisi Anda saat sampai. Jangan menjadi pelari sendirian di lintasan karena kemenangan tanpa saksi itu sama saja seperti dapat THR, tapi grup keluarga lagi diem-dieman nikmatnya entah kemana. Saya Mang Tobi mewakili jajaran warung kopi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.